So guys, kasus cerita kisah nyata yang akan kita bahas kali ini terjadi pada tahun 2018 di Rothesay, Pulau Bute, Skotlandia. Kita kenalan sedikit dengan seorang gadis kecil bernama Alicia Sarah McPhail. Alicia adalah gadis kecil ceria yang cantik yang tinggal di Lanarkshire Utara, Skotlandia. Dia digambarkan sebagai gadis kecil cerdas dan selalu ingin tahu serta senang pergi ke sekolah. Alicia suka melakukan senam dan tampil di drama sekolah. Ibu dan ayah Alicia berpisah ketika dia baru berusia 3 bulan. Alicia tinggal bersama ibunya, yakni Georgina Loughreen yang pada saat kejadian berusia 23 tahun. Sementara Robert McPhail, ayah Alicia yang saat kejadian berusia 26 tahun, tinggal di Pulau Bute, Skotlandia bersama orang tuanya atau kakek nenek Alicia. Alicia suka pergi ke pulau untuk mengunjungi ayah serta kakek neneknya itu. Ia akan menghabiskan akhir pekan dan liburan sekolah bersama mereka di sana. Dan pada musim semi tahun 2018, seperti biasa Alicia yang berusia 6 tahun pergi ke pulau untuk menghabiskan 3 minggu liburan musim panas sekolah bersama ayah dan kakek neneknya. Akan tetapi kali ini Alicia tidak pernah kembali pulang ke rumah dalam pelukan sang ibu. Pada tanggal 1 Juli tahun 2018 atau 3 hari setelah ia berada di pulau, Robert, ayah Alicia, mengatakan bahwa dia menidurkan Alicia sekitar pukul 10:30 malam sambil memutar DVD. 30 menit kemudian, pacar Robert, yakni Tony McLachlan, yang saat itu berusia 17 tahun yang juga tinggal bersama mereka di rumah itu, pergi ke kamar tidur Alicia untuk memeriksanya. Ketika pergi ke kamar Alicia, Tony melihat Alicia tertidur lelap, jadi dia pun kembali ke kamarnya untuk tidur juga. Kemudian sekitar jam 6 pagi keesokan paginya, tepatnya di tanggal 2 Juli tahun 2018, ayah Robert atau kakek Alicia, yakni Callum McPhail, bangun buat pergi bekerja. Tapi sebelum itu, Callum memutuskan pergi ke kamar Alicia cucunya untuk sekedar memeriksa. Dan ketika Callum tiba di kamar Alicia, betapa terkejutnya ia melihat tempat tidur Alicia kosong dan cucunya itu tidak ditemukan di mana-mana. Callum yang panik segera membangunkan semua orang di dalam rumah dan mereka mulai memeriksa di sekitar rumah untuk mencari gadis kecil itu. Namun sayangnya Alicia tidak ditemukan sehingga mereka langsung memanggil polisi. Nenek Alicia yakni Angela juga memposting di Facebook meminta semua orang untuk membantu menemukan cucunya. Pencarian besar-besaran terhadap Alicia segera dimulai dengan polisi serta penduduk setempat menjelajah daerah tersebut terutama di rumah kakek nenek Alicia. Sebuah helikopter dikerahkan untuk mencari di daerah berhutan, sementara penjaga pantai memeriksa di sepanjang garis pantai. Hampir seluruh komunitas terlibat dalam pencarian Alicia. Semua orang berharap Alicia hanya pergi sebentar dan akan kembali dengan selamat dan sehat. Tetapi sedihnya harapan semua orang akan segera hancur dengan cara yang paling menghancurkan. Sekitar pukul 8:45 pagi, seorang pria setempat menelpon polisi untuk melaporkan bahwa dia telah menemukan tubuh tanpa busana seorang gadis kecil di hutan. Dan gadis kecil tersebut ternyata adalah Alicia. Dia telah mengalami kengerian yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Alicia menderita 117 luka di berbagai bagian tubuhnya. Hasil otopsi mengungkap bahwa Alicia meninggal akibat tekanan yang kuat di leher serta wajahnya. Ia juga telah diruda paksa dengan cara paling mengerikan sebelum dan sesudah kematiannya. Seorang ahli patologi menggambarkan luka-luka Alicia sebagai bencana besar. Jasad Alicia ditemukan berada di hutan area hotel terbengkalai yang berjarak 20 menit berjalan kaki dari rumah kakek neneknya. Celana pendek piyama polkadot pink serta rompi putihnya ditemukan dibuang tidak jauh dari tubuhnya. Pembunuhan mengerikan Alicia sangat mengguncang komunitas Pulau Bute yang dikenal sangat erat. Banyak orang yang berjuang untuk memahami bagaimana hal mengerikan seperti itu bisa terjadi. Mengingat Pulau Bute adalah tempat yang indah dan komunitas yang sangat baik di mana orang-orang mengenal satu sama lain. Namun di balik itu semua yang lebih menyedihkannya lagi yaitu ibu Alicia yakni Georgina, di mana ia harus mengetahui tentang kematian putrinya di Facebook setelah ia melihat postingan ibu Robert yakni Angela yang awalnya memposting soal Alicia menghilang. Ada banyak sekali orang yang berkomentar tentang bagaimana mereka turut menyesal soal Alicia yang menghilang.
Ketika pertama kali melihat postingan nenek Alicia dan banyaknya komentar, Georgina yang awalnya bingung ikut berkomentar dengan mengatakan, "Seseorang beritahu saya, apa yang terjadi? Itu putri saya." Kemudian seseorang membalas komentar Georgina dengan link ke sebuah artikel yang mengatakan polisi mencari gadis kecil itu lalu menemukan jasadnya. 1 jam kemudian, setelah berusaha menghubungi Angela namun sia-sia, Georgina berkomentar lagi di postingan Angela dengan mengatakan, "Angela, jawab saya sekarang." Lalu Georgina berkomentar lagi, "Itu putriku." Sementara itu pemakaman memilukan Alicia dihadiri oleh ratusan orang yang mengenakan pakaian merah muda dengan ayah serta paman Alicia berada di antara mereka sambil membawa peti mati kecil merah muda Alicia ke dalam mobil jenazah. Pamannya kemudian memberikan penghormatan emosional kepada ponakan kecilnya itu dengan menggambarkannya sebagai gadis kecil yang paling cerdas. Sementara itu, semua orang meminta keadilan untuk Alicia dan mendorong polisi untuk segera menemukan monster di balik kematian Alicia. Pada tanggal 4 Juli tahun 2018 atau 2 hari setelah penemuan mengerikan tubuh Alicia, polisi mengumumkan bahwa mereka telah melakukan penangkapan. Tetapi tersangka bukanlah orang yang mereka curigai, di mana sehari setelah jasad Alicia ditemukan, seorang wanita menelpon polisi untuk melaporkan sesuatu yang mencurigakan yang dia lihat di rekaman CCTV rumahnya pada malam Alicia menghilang, di mana putranya yang berusia 16 tahun tertangkap kamera pergi dan kembali ke rumah beberapa kali dari pukul 1:45 pagi hingga pukul 4:07 pagi pada tanggal 2 Juli. Dan pada perjalanan terakhirnya, putranya tampak telah melepas beberapa pakaian dan mengambil senter. Ketika dia mengkonfrontasi putranya tentang hal itu, putranya meyakinkannya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada Alicia. Sehingga wanita itu memutuskan menyerahkan rekaman CCTV kepada polisi dengan harapan putranya akan dibebaskan sebagai tersangka. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, guys. Rekaman itu justru menjadikan putranya yang bernama Aaron Thomas Campbell menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan Alicia. Asli berasal dari Inggris, Aaron pindah ke Pulau Butte ketika dia masih berusia sekitar 4 atau 5 tahun bersama ibunya yakni Janet, ayahnya Christopher, serta seorang adik perempuan. Meskipun Aaron memiliki riwayat menyakiti diri sendiri dan juga depresi, Aaron sebenarnya merupakan remaja populer. Bersama teman-teman dekatnya, mereka suka berpesta serta membuat video YouTube. Nah, setelah mendapatkan informasi serta bukti rekaman CCTV dari ibunya, Aaron awalnya dibawa oleh polisi sebagai saksi. Dalam interogasinya, Aaron sangat kooperatif dan tenang, menjawab setiap pertanyaan tanpa keraguan. Aaron memberitahu polisi bahwa dia hanya pergi keluar malam itu untuk membeli dan merokok. Tetapi ketika polisi memeriksa ponselnya, mereka menemukan beberapa aktivitas mencurigakan, termasuk pencarian online, seperti bagaimana polisi menemukan DNA. Karena hal itu pun polisi melakukan tes DNA padanya, dan mereka menemukan DNA Aaron cocok dengan yang ditemukan di tubuh serta pakaian Alicia. Dengan bukti-bukti tersebut, Aaron pun ditangkap dan didakwa dengan penculikan serta pembunuhan Alicia McPhail. Namun terlepas dari semua bukti yang menunjuk padanya, Aaron mengaku tidak bersalah atas kejahatan tersebut. Bahkan Aaron membuat cerita yang benar-benar aneh tentang bagaimana DNA-nya sampai ada di tubuh Alicia. Aaron mengklaim bahwa dia dan pacar Robert, ayah Alicia, yakni Tony, bertemu di tengah malam dan melakukan sesuatu yang romantis. Kemudian katanya Tony mengambil DNA-nya dan menaruhnya pada Alicia setelah Tony membunuh Alicia. Jadi Aaron berusaha menyalahkan Tony, pacar Robert, sebagai pelakunya. Aaron juga mengklaim bahwa Tony telah menggunakan alat untuk meruda paksa gadis kecil itu. Saat ditanya kenapa Tony tega menjebaknya, Aaron mengaku Tony dianiaya oleh ayah Alicia yakni Robert, dan Tony menghabisi nyawa Alicia karena katanya dia cemburu dengan perhatian yang Alicia terima. Sementara itu, Tony membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa dia tidak pernah menyakiti Alicia karena dia sangat mencintai Alicia. Tony mengatakan Robert tidak pernah melecehkannya dan dia tidak pernah berhubungan romantis dengan Aaron. Detail mengerikan tentang apa yang sebenarnya terjadi akan segera terungkap dalam persidangan. Jaksa memberitahu juri bagaimana pada tanggal 1 Juli tahun 2018, Aaron mengundang beberapa temannya ke rumahnya untuk berpesta.
Tetapi kemudian sekitar tengah malam, Aaron bertengkar dengan ibunya dan ia memberitahu seorang teman bahwa dia merasa ingin bundir serta ingin mabuk. Aaron kemudian menelpon dan mengirim SMS ke beberapa orang termasuk Tony dan Robert untuk bertanya apakah mereka bersedia menjual barang haram padanya. Terungkap rupanya Tony dan Robert pernah menjadi penjual barang haram untuk Aaron, namun mereka berselisih ketika Aaron menuduh Tony dan Robert menjual barang haram berkualitas rendah padanya. Saat itu panggilan telepon maupun SMS Aaron tidak dijawab oleh Tony dan Robert, sehingga diketahui Aaron memutuskan untuk pergi ke rumah Robert yang berjarak sekitar 5 menit jalan kaki dari rumahnya, bermaksud untuk mencuri barang haram dari Tony dan Robert. Saat itu Aaron mengambil pisau dapur dari rumahnya, katanya sebagai perlindungan diri. Lalu Aaron pun menyelinap masuk ke rumah keluarga McPhail. Kamar pertama yang Aaron masuki adalah kamar tidur Alicia. Aaron mengatakan ketika masuk ke kamar pertama, yaitu kamar Alicia, dia pun merasa itu kesempatan atau momen yang tepat untuk menghabisi Alicia, di mana Aaron menculik Alicia yang sedang tertidur di tempat tidurnya, membawanya ke hutan, dan meruda paksanya secara brutal lalu membunuhnya. Penuntut mengajukan beberapa bukti termasuk rekaman CCTV yang menunjukkan sosok yang diyakini adalah Aaron berjalan di sepanjang garis pantai pada pukul 3:35 pagi dan tampak ia membawa sesuatu di tangannya. Seorang ahli patologi kemudian mengkonfirmasi bahwa kaki Alicia bersih dan tidak terluka. Itu artinya seseorang telah membawa Alicia keluar rumah atau menculiknya saat ia sedang tidur. Di pengadilan, Tony mengatakan bahwa ketika dia melihat panggilan telepon tak terjawab dari Aaron pagi itu, dia menelpon Aaron kembali untuk bertanya mengapa Aaron menelponnya tengah malam. Tetapi Aaron tidak mengangkat teleponnya, malah Aaron hanya mengirim SMS, "Maaf, tidak masalah." Ketika Tony memberitahu Aaron soal Alicia menghilang, Aaron membalas, "Oh damn, aku yakin dia tidak pergi terlalu jauh." Dan beberapa jam setelah tubuh Alicia ditemukan, Aaron mengirim pesan broadcast ke sekitar 25 orang di akun Snapchat-nya dengan mengatakan, "Temukan pria yang melakukannya." Pada tahun 2017, dilaporkan bahwa Aaron mengirim pesan Facebook ke seorang teman dengan mengatakan dia mungkin akan membunuh suatu hari nanti untuk pengalaman seumur hidupnya. Persidangan kasus ini pun berlangsung selama 9 hari dan juri hanya membutuhkan waktu 3 jam untuk berunding dan menemukan Aaron bersalah atas semua tuduhan. Aaron didakwa dengan penculikan serta pembunuhan Alicia McPhail, si gadis kecil berusia 6 tahun. Namun karena fakta Aaron masih di bawah umur ketika dia melakukan kejahatan, Aaron menerima hukuman minimal 27 tahun penjara dengan hakim mengatakan bahwa kemungkinan kecil Aaron akan direhabilitasi. Akan tetapi hukuman Aaron itu akan dikurangi menjadi 24 tahun setelah pengajuan bandingnya berhasil. Ada juga hal lain yang terungkap bahwa sebelum dia dijatuhi hukuman, dilaporkan bahwa Aaron telah mengakui kejahatannya dengan memberitahu seorang psikologi serta pekerja sosial bahwa katanya dia cukup puas dengan pembunuhan itu. Dan dia juga berusaha keras untuk tidak tertawa selama persidangan. Aaron mengatakan ketika dia berjalan di sepanjang garis pantai dengan membawa Alicia yang sedang tidur, Alicia tiba-tiba bangun lalu bertanya, "Kamu siapa? Dan kemana kamu akan membawaku?" Aaron menjawab dirinya adalah teman Robert ayahnya dan dia akan membawanya pulang. Bahkan Aaron memberikan t-shirt pada Alicia untuk membuat Alicia tetap hangat. Kemudian Aaron membawa Alicia ke daerah terpencil dan menghabisinya secara brutal. Ketika selesai melakukan hal mengerikan itu, Aaron melempar pakaiannya sendiri yang bernoda merah ke laut. Ia lalu pulang ke rumah untuk mandi sebelum kembali ke lokasi pembunuhan untuk mengambil handphonenya yang tertinggal. Psikologi menulis dalam laporannya bahwa Aaron terus mengalami pikiran untuk membunuh serta meruda paksa gadis-gadis muda. Setelah dijatuhi hukuman, Aaron tidak diakui oleh keluarganya, di mana ayah Aaron mengatakan dia tidak ingin lagi berurusan dengan Aaron. Ibu Aaron juga merasa takut jika nantinya Aaron akan menargetkannya untuk dibunuh. Di penjara, Aaron ditahan di sel sendiri karena dia takut narapidana lain akan melakukan kekerasan padanya. Tetapi pada bulan Juni tahun 2022, seorang narapidana entah bagaimana berhasil masuk ke dalam sel Aaron dan menghajarnya habis-habisan.